Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Arjun, dan kita sekarang sudah mencapai pada bab 16, di mana bab 16 ini tentang routing topologi. Baik, routing topologi adalah merouting topologi yang sudah kita siapkan di video-video sebelumnya, yang mana kita akan membuat seluruh perangkat ataupun virtual mesin kita bisa saling berkomunikasi dengan adanya routing. Jadi materi pada routing topologi ini terdiri dari yang pertama yaitu ada konfigurasi routing, yang kedua share internet connection, yang ketiga yaitu konfigurasi NAT dan sebagainya. Nah, lalu kita akan konfigurasi routing pada topologi yang ini topologi kita. Nah, yaitu terdapat host OS, yaitu terus ada router Debian, server 1 dan server 2, dan defaultnya klien Ubuntu itu tidak bisa berkomunikasi dengan host OS. Lalu host OS juga tidak bisa berkomunikasi dengan internal network atau server. Begitu juga server tidak bisa berkomunikasi dengan Ubuntu klien. Nah, semua perangkat yang memiliki IP network yang berbeda itu tidak bisa saling berkomunikasi pada defaultnya, yaitu misal 172.116 dengan 192.168 berbeda network, sehingga mereka tidak akan bisa saling berkomunikasi. Begitu juga dengan 10.10.10 dengan 192 dengan 172. Dengan konfigurasi routing ini yang akan kita lakukan pada video kali ini, kita bisa melakukan atau membuat seluruh perangkat yang ada di sini saling berkomunikasi. Karena terdapat router Debian ini, kita akan melakukan konfigurasi routing sehingga semua perangkat bisa melakukan ping. Bahwa Ubuntu tidak bisa ngeping. Kita coba. Nah, kita coba dari Ubuntu Ubuntu desktop, kita ping ke Ubuntu server dengan IP yaitu 10.10.10.3. Enter. Nah, maka dia akan gagal, tidak bisa. Nah, lalu kita akan coba, tetapi jika server 1 ping atau saling berkomunikasi dengan server 2 itu bisa, karena tidak memerlukan router atau routing, karena mereka pada IP address yang sama. Kita coba dengan ping 10.10.10.3, lalu kita enter. Nah, maka dia akan berhasil. Nah, lalu Debian server, nah pada network yang sama yaitu Debian server dan Ubuntu server. Nah, lalu kita akan konfigurasi routing pada Debian router, yaitu yang mana nantinya seluruh perangkat bisa saling berkomunikasi atau saling ping. Nah, kita sudah login, lalu sudah di dalam root. Teman-teman ingin mengkonfigurasi harus masuk dulu ke dalam root. Lalu kita nano /etc /sysctl ct-conf, lalu kita enter. Nah, di sini terdapat yang namanya net IP v4 titik IP spasi forward atau underscore forward sama dengan 1. Nah, dia sudah masuk ke dalam sistem sysctl.conf, namun dia belum bisa difungsikan. Kenapa? Karena net IPv4 IV forward sama dengan 1 itu masih berada pada dalam komen atau komentar. Yang membuat dia dalam komen adalah pagar.
maka kita akan coba menghapus pagar tersebut. Hapus. Nah, jadi misalkan tulisan yang pagarnya dianggap komen dan tidak akan sebagai konfigurasi, tidak dianggap atau bukan konfigurasi. Lalu kita Ctrl X, save, lalu enter. Nah, lalu kita apply-nya dengan cara sys ctl min p, lalu kita enter. Nah, maka kalau keluar net titik IPv4 titik IP underscore forward sama dengan 1, itu berarti sudah ke apply. Nah, lalu kita akan coba ping dari Ubuntu client kepada Ubuntu server. Kita coba yaitu ping 10.10.10.2, enter. Nah, maka dia akan tutup. Nah, maka dia akan berhasil seperti ini, 64 bit. Nah, sekarang kita coba ping dari Ubuntu desktop ke Ubuntu server ataupun Debian server, yang mana saja. Kita coba ke Ubuntu server saja, yaitu 10.10.10.3. Nah, di sini berhasil, dimana pada sebelum konfigurasi itu tidak bisa. Kita coba dari Debian server ke Ubuntu desktop atau klien Ubuntu. Kita dengan ping 172.16.1.2, enter. Nah, di sini bisa. Nah, mungkin untuk konfigurasi routing sudah selesai. Kita lanjut pada pembahasan selanjutnya. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu share internet connection. Nah, jadi apa itu share internet connection? Jadi share internet connection itu kita akan membuat router Debian bisa mengakses internet, yang mana itu hanya host OS saja yang bisa mendapatkan akses internet. Dan kenapa router Debian tidak bisa menggunakan akses internet? Itu karena router Debian itu mengarah ke host OS, bukan menggunakan network modenat, namun menggunakan virtual host only adapter. Kita lihat pada VirtualBox. Kita buka saja VirtualBox-nya. Nah, kita buka, lalu kita ke setting. Kita ke setting, lalu ke network dan ke adapter 1. Nah, di sini ini merupakan yang terhubung ke host OS, yang mana ini terhubung menggunakan host only adapter, dan itu membuat router Debian tidak bisa menggunakan akses internet. Ini kita ganti ke mode NAT, membuat router Debian itu bisa mendapatkan akses internet. Sedangkan jika kita gunakan virtual host only adapter, itu router hanya bisa akan terhubung ke host OS saja. Pada video kali ini kita akan mengakali bagaimana caranya router Debian tetap bisa menggunakan akses internet walaupun menggunakan host only adapter, yang mana itu membuat router Debian itu bisa hanya terhubung ke host OS saja. Kita ubah lagi menjadi host only adapter. Kita oke. Nah, langsung saja di sini kita pastikan terlebih dahulu ke dalam Debian server. Kita pastikan tidak bisa ping ke 888. Ping 8888.
Nah, di sini dia tidak bisa. Di sini tidak bisa. Jadi caranya yaitu satu, pastikan bahwa internet teman-teman ini sudah terkoneksi atau terhubung. Nah, seperti ini. Dan lalu kita pergi ke network connection. Nah, di sini kita lihat di WiFi, lalu kita ke properties, ke sharing. Jadi jika terjadi seperti ini, teman-teman bisa tidak bisa mengganti modenya, yang mana seharusnya kita menggunakan ke virtual host only network. Jadi kalau misalkan terjadi seperti ini, kita bisa oke terlebih dahulu, lalu kita close. Nah, di sini kita ke internet, lalu disable terlebih dahulu. Nah, jika teman-teman ingin menggunakannya, baru teman-teman bisa enable lagi. Nah, lalu kenapa kita memilih WiFi? Karena WiFi merupakan sumber internetnya. Jadi kita ingin Debian router mendapatkan internet atau sumber internet, yaitu interface WiFi. Di sini kita pencet lalu ke properties lagi, lalu ke sharing. Nah, kita ke VirtualBox Host Only Network, dan ketika teman-teman melihat atau melakukan share connection ke interface VirtualBox Host Only Network, itu pasti nanti IP-nya akan berubah. Yang mana sebelumnya adalah 56.0. Kita coba lihat. Dan sekarang yaitu ke details, lalu nah di sini berubah menjadi 192.168.137.1, yang mana ini membuat Debian router pasti dia memiliki IP yang berbeda atau pasti sudah berubah. Oke, ini belum berubah. Nah, kita kalau emang nggak berubah juga kita bisa merubah secara manual atau secara statik, yaitu kita buka Debian routernya, yaitu kita masuk ke dalam terlebih dahulu ke dalam root, lalu nano /etc/network /interfaces. Nah, di sini belum berubah. Jadi kita rubah terlebih dahulu, yaitu menjadi kita buat dia menjadi static. Di sini kita tambahkan IP path and post 3 inet static, lalu addressnya yaitu 192.168.137.1, yaitu 192.168.137.10, dan untuk netboxnya itu 255.255.255.0, dan untuk gateway-nya yaitu 137.1. Nah, jika sudah, kita Ctrl X, lalu kita Y dan enter. Nah, di sini kita akan restart isinya, yaitu dengan sistem CTL. Sistem CTL restart networking. Nah, lalu kita akan if up dengan if up env0s3 enter. Nah, di sini sudah, kita cek lagi IP A. Nah, di sini kita sudah selesai.
Lalu kita akan sebelum kita memastikan apakah sudah bisa terkoneksi ke internet atau belum, kita akan pastikan terlebih dahulu apakah kita bisa ping ke host OS sendiri, yaitu gateway-nya 192.168.137.1. Nah, tapi kita akan mematikan terlebih dahulu firewall-nya dengan pergi masuk ke dalam Windows Defender, lalu kita matikan saja turn off, lalu kita oke. Nah, di sini kita akan coba ping ke yang ini. Nah, jadi kita akan ping ke host OS dengan ping 192.168.137.1. Kita enter. Nah, dia berhasil. Nah, lalu kita akan coba cek apakah router Debian sudah terkoneksi dengan internet dengan ping 8888. Nah, dia sudah terkoneksi. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan share internet connection. Kita lanjut pada pembahasan selanjutnya. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu konfigurasi NAT. Ya, dimana NAT itu adalah merupakan singkatan dari Network Address Translate, yang mana ini digunakan untuk menerjemahkan IP private ke IP public. Begitu juga IP public ke IP private. Nah, pada video kali sebelumnya kita sudah mengkonfigurasi pada router Debian, server dan juga host OS, yang mana kita mengakali bagaimana caranya agar router bisa mendapatkan akses internet. Namun klien Ubuntu dan server 1, server 2 ini belum mendapatkan akses internet. Pada video kali ini kita akan mencoba untuk menggunakan protokol NAT untuk menerjemahkan IP private ini, yaitu 172.16.1.0 dan juga 10.10.10.0 ke IP public. Jadi di sini yang kita anggap IP public adalah 192.168.137.0, yang mana kita nantinya akan membuat klien Ubuntu dan server 1, server 2 bisa ping ke internet. Nah, jadi di sini kita pastikan terlebih dahulu. Nah, jadi di sini kita pastikan terlebih dahulu router Debian masih bisa mendapatkan akses internet dengan ping 8888. Nah, dia masih mendapatkan akses internet. Dan untuk klien Ubuntu itu dipastikan belum mendapatkan akses internet. Nah, begitu juga di sini kita pastikan dulu bahwa Debian server ini belum bisa mengakses internet dengan ping 8888. Nah, dia belum mendapatkan akses internet. Begitu juga dengan klien Ubuntu dan Ubuntu server. Di sini kita akan mengkonfigurasi NAT yang mana membuat ketiga virtual machine ini bisa mendapatkan akses internet dengan IP ini diterjemahkan ke IP yang mengarah ke host OS ataupun internet, karena untuk Debian sendiri menuju ke internet dia melalui 192.168.137.1. konfigurasinya lumayan panjang, jadi di sini kita konfigurasinya yaitu IP tables minte, lalu NAT min A besar, post routing gede semua, tulisannya besar,
semua, min O kecil. Nah, jadi enp0s3 lalu min j mas query. Oh, di sini comment not found itu tidak ditemukan atau tidak bisa dilakukan untuk itu dikarenakan kita belum menginstal perintah iptable, yang mana ini seharusnya kita menginstal terlebih dahulu seperti ini, itu sudo apt get install iptable. Cuman sebelum langkah ini kita harus mengemon terlebih dahulu file Debian kita agar kita bisa menginstal sebuah fitur itu ataupun tools. Caranya yaitu sudo apt cd-rom and terdapat opsi ditanyakan di mana ingin mengemon cd-rom ini, maka teman-teman bisa arahkan kursor ke sebelah sini, lalu klik kanan saja dan checklist bagian Debian 12.4.0 strip amd 64 dan file Debian untuk menginstalnya. Jika sudah, teman-teman bisa langsung melakukan instalasi iptables-nya dengan sudo apt get install iptables, enter. Nah, di sini lalu kita y. Nah, setelah itu maka otomatis output command iptables is not found tidak ada lagi, akan hilang karena iptables sudah ditemukan dan sudah digunakan di sini. Kita langsung saja konfigurasi netnya. Sekarang kita masukkan yaitu sudo iptables min t nat min a besar os routing min o enp0s3 dan min j mas query. Seperti ini ya, jadi konfigurasinya kita enter. Nah, maka dia sudah. Sekarang kita cek apakah router kita masih bisa mendapatkan akses internet. Nah, kita cek dengan ping 888, kita enter. Nah, dia masih mendapatkan akses internet. Lalu kita coba pada Ubuntu desktop itu dengan ping 8888. Nah, dia sudah mendapatkan akses internet. Dan kita coba juga di Debian server dengan ping 8888. Nah, dia sudah terkoneksi internet. Lalu kita coba juga di Ubuntu server dengan ping 8888. Nah, dia juga sudah mendapatkan akses internet. Sebelumnya tidak bisa, yang mana dia mendapatkan akses internet dari konfigurasi address translate atau NAT melalui router Debian, dan router Debian menerjemahkan IP mereka ke IP public. Mungkin untuk konfigurasi NAT selesai, kita lanjut pada pembahasan selanjutnya. Nah, baik, selanjutnya kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu konfigurasi NAT permanen part 1, dimana ada dua part karena konfigurasi tidak mudah, tidak sesingkat konfigurasi NAT sebelumnya. Kenapa kita harus mengkonfigurasi NAT permanen?
karena kita tidak mengkonfigurasi. Kenapa kita tidak mengkonfigurasi NAT saja seperti yang kita lakukan pada video sebelumnya? Ya, karena jika kita hanya melakukan NAT biasa seperti pada video sebelumnya, maka NAT tersebut tidak akan berfungsi permanen. Jadi jika di sini saya belum mematikan PM-nya, kita coba ping 888. Nah, maka dia masih berhasil. Dan kita coba di klien Ubuntu. Kita coba ping 888, dia masih bisa mendapatkan akses internet. Nah, jika kita hanya menggunakan konfigurasi NAT pada video sebelumnya, maka NAT tersebut hanya berjalan ketika router ini ketika PM tersebut menyala. Jika PM Debian router ini mati lalu aktif kembali atau nyala kembali, maka NAT tersebut akan mati, sehingga kita harus melakukan konfigurasi ulang, dan itu disebut NAT yang tidak permanen. Nah, pada video sekarang kita akan coba belajar untuk mengkonfigurasi NAT secara permanen ke seluruh perangkat lokal ini, mendapatkan NAT walaupun Debian sempat mati. Jadi konfigurasinya seperti ini. Kita table save tanda lebih dari, lalu /etc/iptables /rules.p4 enter. Nah, di sini file or directory no such, jadi itu menyimpan konfigurasi IP table atau konfigurasi NAT ke directory tersebut. Namun directory tersebut belum ada, jadi kita akan membuatnya dengan mkdir /etc/iptable. Enter. Nah, lalu kita coba lagi konfigurasinya, itu iptable. Nah, seperti itu. Lalu kita lihat dengan /etc/iptables lalu rules v4. Enter. Nah, di sini sudah bisa, yaitu jadi itu dia sudah selesai konfigurasinya. Jadi dia disimpan di /etc/iptables. Mungkin cukup sekian, kita lanjut pada pembahasan selanjutnya. Sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu konfigurasi NAT permanen part 2, dimana pada video sebelumnya kita sudah mengkonfigurasi NAT permanen part 1. Namun pada video sebelumnya kita cuma mengkonfigurasi sebagian, jadi belum selesai konfigurasi NAT permanennya. Maka nanti konfigurasi NAT itu akan permanen berjalan. Router Debian ini telah dimatikan atau di power off ketika sudah konfigurasi NAT permanen part 2. Dan jika diaktifkan kembali, NAT-nya langsung berjalan secara otomatis. Jadi kita tidak perlu melakukan konfigurasi ulang. Caranya, teman-teman harus masuk terlebih dahulu ke dalam nano /etc/apt/source. Nah, jadi jika teman-teman tadi ada tanda pagar di depan yang HTTPS, itu teman-teman hapus saja di kedua ini, hapus tanda pagarnya. Dan misalkan pada teman-teman tampilannya gak ada deb https://kartolo
dan seterusnya. Itu yang ini bisa teman-teman tambahkan tulis secara manual, yaitu dep https://kartolo.sb.net.id/debian/ buster main contrive not free, dan yang bawah juga yang samakan saja. Nah, jika sudah, kita Ctrl X lalu Y lalu enter. Nah, jika kita itu kita pastikan terlebih dahulu apakah sudah ada, jadi kita pastikan dengan chat/etc/apt/source enter. Nah, dia sudah ada. Lalu kita akan update dengan apt update. Ya, jadi dia seperti tunggu proses update-nya. Nah, jika ada tampilan down seperti ini, maka itu prosesnya sudah selesai. Lalu kita akan coba install dengan apt install iptables strip persistent. Lalu kita enter. Nah, dia sudah down seperti ini. Jadi ini untuk menggunakan fungsi NAT secara permanen. Jadi di part 1 itu kita melakukan save konfigurasi NAT itu ke directory iptables, yang mana kita sempat melakukan perintah ini, yaitu iptables min save ke /etc/iptables/rules.v4. Jadi konfigurasi NAT kita itu disimpan di directory iptables. Maka kita aktifkan dengan perintah apt install iptable persistent. Itu membuat konfigurasi NAT pada directory iptables itu aktif secara otomatis ketika Debian routernya nyala. Jadi kita coba ping di client Ubuntu, ping 888. Maaf, mati wifi-nya, jadi saya konekkan lagi. Nah, sekarang kita coba lagi, yaitu ping 888, dia berhasil. Nah, mungkin cukup sekian untuk pembahasan konfigurasi NAT permanen. Kita lanjut pada pembahasan selanjutnya. Pembahasan selanjutnya yaitu fix IP address Debian router dan server. Jadi pada video kali ini kita akan membenarkan IP address pada Debian router dan juga server, yang mana jika Debian router dan juga server itu mati, maka secara otomatis IP tersebut hilang. Jadi ketika router Debian dan juga server Debian ini kita power off, nyalakan lagi, maka secara otomatis IP address-nya akan menghilang. Contoh di sini, lihat, kita ke Debian server, kita IP A, maka di sini masih terdapat endpost 3, 8 dan juga 9 ada, tapi jika kita power off akan hilang. Dan lakukan lagi if up. Hal tersebut dapat merepotkan administration. Jadi di sini kita bisa atasi dengan konfigurasi agar IP address-nya tidak hilang, yaitu dengan masuk ke nano/etc/network/interfaces. Nah, di sini kita bisa tambahkan di atas sini, yaitu auto env0s3. Itu juga dengan yang endpost 8, yaitu auto env0s8. Lalu begitu juga dengan yang ini auto
npos 3 npos 9. Lalu kita Ctrl X, Y, enter. Nah, di sini mendapatkan perintah auto. Jadi begitu juga yang di Debian server, yaitu nano /etc /network /interfaces. Enter. Nah, di sini kita tambahkan yaitu auto enp0s3. Lalu kita Ctrl X, Y, enter. Oh sorry, ini ternyata harus masuk dulu ke dalam, kita harus masuk dulu ke dalam root, yaitu Sony 12345, lalu enter, dan kita masukkan lagi yaitu nano etc /network interfaces. Kita tambahkan yaitu auto enp0s3. Kita Ctrl X, Y, enter. Nah, sehingga nantinya ketika kedua PM ini mati dan nyala lagi kembali, maka akan tetap ada. Jadi kita tidak perlu if up lagi. Nah, mungkin cukup sekian untuk penjelasan fix IP address. Kita lanjut pada pembahasan selanjutnya. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan terakhir di bab 16 ini, di bab routing, yaitu konfigurasi resolver, dimana kita akan memastikan bahwa seluruh PM atau virtual machine bisa mendapatkan akses internet. Karena sebelumnya kita hanya memastikan bahwa semuanya itu bisa ping ke 888, yang mana jika kita hanya bisa melakukan ping 888 itu belum tentu kita bisa mendapatkan akses internet. Karena penanda bahwa kita bisa mendapatkan akses internet itu adalah ping ke google.com. Kita coba di Debian router ping google.com. Nah, dia pastinya sudah bisa. Dan kita coba juga di Debian server, itu ping google.com. Nah, dia juga bisa. Terus kita di Ubuntu client ping, di Ubuntu server kita coba ping google.com. Nah, dia tidak bisa. Jadi penanda bahwa kita bisa internet itu kita harus bisa ping ke 888. Kita konfigurasi dengan sudo nano /etc /resolve.com. Kita masukkan. Nah, di sini kita yang name server masukkan saja ke dalam komen. Lalu kita buat lagi di bawah yaitu name server 8888. Kita Ctrl X lalu Y. Nah, kita coba lagi ping google.com. Dia sudah bisa. Nah, sekarang kita sudah selesai pada bab 16 ini. Kita lanjut pada bab selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.